seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik padaku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik padaku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi, Yesus, Engkau baik padaku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan pengorbananmu bagi setiap kami. Kami mau ambil yang menjadi bagian kami. Tetap setia selama kami masih ada di dunia ini Tuhan. Tetap setia menanti janji-janji-Mu. Tetap setia menantikan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami yang bersatu hati, ada hamba Munsi dan Bu Erika Tuhan, yang sama-sama boleh memberikan waktu kami untuk memuji menyembah-Mu, membagikan firman-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami satu-satunya, menjadikan Engkau sebagai pokok dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini belum bergabung. Kiranya Engkau boleh tibakan mereka Tuhan bersama-sama dengan kami. Bersatu hati untuk berdoa bagi Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur untuk pagi yang Kau berikan bagi setiap kami. Hari yang baru, hari yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Biar setiap kami memuji menyembah Engkau, memuliakan Engkau dari kedalaman hati kami, sehingga Engkau boleh dapati kami. Setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, jamah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau yang sertai ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Dan kami rindu Tuhan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai 7. Aku baca aja ya. Iya, Bu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Ya, mungkin sampai 6 ya. Dengarlah Tuhan seruanku, sampaikan kasihannya, aku jawab aku. Sampai 6 aja. Ini kita dikuatkan oleh firman. Sebelumnya kita berdoa ya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tahu kalau pada pagi hari ini kami sudah bangun dan nafas yang Tuhan kasih ini kami mengucap syukur. Dan sebagai ucapan syukur kami menyanyi puji-pujian, kami mendengarkan firman kebenaran. Biarlah Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus ambil alih semua. Karena apapun kami adalah buatan tangan-Mu dan kami tunduk kepadamu. Kami menghormati Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang menopang dan menolong hidup kami. Terima kasih hari ini. Tuhan, hamba bersama Mbak Sirma kami berdua ada. Tetapi kami minta jika Tuhan berkenan, Tuhan mengirim siapapun orang untuk berhadir di sini untuk mendapatkan berkat rohani. Kami tahu bahwa semua yang kami lakukan mungkin tidak dianggap, tetapi kami bersuka cita. Kami bersyukur dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Karena kami lakukan, kami punya waktu untuk berikan kepada Tuhan. Kami berikan Tuhan. Jamah dan kuasai firman kebenaran-Mu yang menyatakan bahwa aman dalam perlindungan Allah. Dan itu sudah kami dapati sebagai ucapan syukur. Kami minta Tuhan kirim teman-teman kami supaya bertambah di sini. Siapapun dia yang biasa mengikuti dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa kirim siapapun untuk mendengarkan firman. Kuduskan bibir mulut kami. Kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga jangan kami ampuni dosa-dosa kami dan kuasai kami, dan hanya Tuhan saja yang berfirman lewat bibir mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oke, aman dalam perlindungan Allah. Kita lihat bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ya. Kita, mungkin saya, mungkin Mbak Sirma, selalu kita hadapi hal-hal yang berat, tetapi kita tidak takut karena Tuhan menjadi sandaran. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Tuhan yang membentengi. Terus kepada siapa kita harus takut? Nggak ada orang Tuhan. Tuhan itu yang lebih segalanya. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Jadi terlalu dahsyat firman kebenaran ini. Rugi kalau kita nggak membaca firman, kita rugi. Karena firman itu adalah makanan rohani buat kita, yang menguatkan kita. Di sini dikatakan ketika penjahat menyerang aku. Jadi dalam hidup kita ini, tidak kita hidup semata-mata kita hidup. Tetapi dalam hidup ini ada tantangan, ada rintangan, dan itu selalu silih berganti. Di sini kalau penjahat itu orang yang tidak mengenal kebaikan. Mereka lihat ada apa aja disikat. Ketika penjahat itu menyerang aku, mereka ingin membunuh atau ngapainlah, merampas semua. Tapi apa yang terjadi? Mereka sendiri yang tergelincir. Jadi kita nggak perlu repot. Dia berusaha untuk menjelakakan kita. Kita nggak lawan aja, dia udah jatuh. Kan luar biasa anak-anak Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi kita lihat sekalipun tentara berkemah mengepung. Tentara itu berarti pasukan yang mempunyai senjata. Dia mengepung aku. Kita tidak takut, kita anak-anak Tuhan tidak takut. Hidup ini Tuhan punya, mati adalah suatu keuntungan. Nah ini kita lihat bahwa tentara yang mempunyai senjata, sekalipun timbul peperangan melawan aku, perang ini, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dia percaya, dia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi luar biasa jaminan Tuhan buat kita ini ya.
Orang yang tahu mereka akan mengikuti, tetapi orang yang tidak tahu mereka juga tidak percaya. Tapi nggak apa-apa, kita percaya dan kita merasakan kuasa Tuhan. Puji Tuhan ya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Seumur hidupku, aku diam dalam rumah Tuhan dan menikmati kebaikan. Jadi mungkin ada sedikit cerita bahwa teman aku bertanya, Ibu setelah ini mau ngapain? Aku kerja, aku capek ya, berpuluh-puluh tahun. Nah terus apa? Ya sudah, aku istirahat. Jadi kalau dulu pegawainya pemerintahan, sekarang pegawainya Tuhan, jadi harus selalu ada, melaporkan diri, absen kepada Tuhan. Dan itu suatu kesenangan. Kita hanya pikir bahwa kita hidup karena duit, padahal lupa. Kalau kita duit itu yang banyak yang didapatin itu, terus kita hidup, kita sakit. Nah kita nggak nikmati duit, tetapi kita nikmati. Kalau kita punya Tuhan, kita duit nggak terlalu banyak. Kalau mau banyak sisa minta, pasti Tuhan kasih. Nah kenapa sampai rumah doa Salomo itu dia bisa kasih gratis, makan gratis, dia bisa gaji pegawainya, semua dari mana? Emang dia orang yang kaya banget? Mungkin iya, karena Tuhan mengangkat dia menjadi kaya untuk menopang semua. Kita lihat, tapi itu orang kaya. Kalau orang yang tidak kaya bagaimana? Kita lihat seorang janda miskin. Dia masuk rumah Tuhan. Apa yang dia bawa? Mungkin dia nggak makan, tetapi apa yang duit sedikit yang dia punya, dia kasih yang terbaik buat Tuhan. Ini Tuhan, ini seluruh hidup aku, udah kasih, udah habis, udah. Tapi dia memberikan yang terbaik. Mungkin kalau ada cerita lanjutan lagi, maka janda ini akan diberkati luar biasa. Kita lihat kalau orang-orang seperti yang punya Pondok Salomo ini, rumah doa ini, kita lihat bahwa mungkin kalau dia bersaksi, maka banyak hal kebaikan Tuhan yang sudah dia terima. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan hanya bisa membalas dengan apa? Apa yang mereka miliki. Tapi kalau kita tidak punya apa yang kita miliki, kita punya suara, kita punya hati, kita punya waktu, berikan bagi Tuhan. Jadi puji Tuhan, walaupun Mbak Sirma mungkin masih di Bandung ya. Mungkin masih di Bandung. Tapi ada waktu-waktu buat Tuhan, kita kasih buat Tuhan. Karena Tuhan tuh ada di mana-mana. Jadi puji Tuhan, kita ada di sini. Kita puji Tuhan, semua tetap jalan. Apapun yang sudah kita bangun, jalanin aja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Ini pekerjaan Tuhan, jadi kita tidak usah payah-payah. Karena keselamatan aja yang harus kita, keselamatan yang begitu besar aja, Tuhan memberikan bagi kita. Dia bisa menjadi kutuk, karena kita yang harusnya berada di posisi itu, Tuhan Yesus ambil alih. Jadi kita ini akan diselamatkan kalau kita disalibkan, terus kita ada darah yang tercurah, itu akan diselamatkan. Dan itu sudah Tuhan Yesus gantikan. Sehingga semua kutuk dosa itu sudah terlepas dan kita sudah diselamatkan. Kita percaya, kita menerima. Hal itu pun kita lakukan. Mungkin dalam pergumulan hidup kita sebagai seorang istri, hidup kita sebagai karyawan, hidup kita sebagai seorang ibu, hidup kita sebagai masyarakat. Semua itu kita lakukan. Tapi ingat, kalau kita mendahulukan Tuhan, maka kehidupan kita pun kita nikmati sukacita yang penuh. Saya bersama teman, ada teman doa ya. Dia setiap hari berdoa. Terus kalau dia bilang, Kak Erik, doain dulu aku supaya dapat berkat untuk bisa beli pulsa listrik.
Aduh, berasa aku habis, kita doa. Hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Suaminya meninggal, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Dia nggak kelaparan. Nah, saya suka dengar cerita Mbak aku. Dia suka cerita, Mbak udah makan belum? Iya, kita dari kemarin nggak makan Bu, minum air aja. Aduh, kasihan banget. Dalam arti banyak orang juga yang hidupnya makan berkelimpahan. Banyak orang juga yang hidup kekurangan. Banyak orang juga kalau masih punya penginapan masih walaupun minum air ya bisa tidur. Tapi ada orang aku selalu ketemu di belakang tembok bea cukai itu. Orang suka jalan di situ, dia berhenti situ, dia tidur situ. Jadi kalau udah jam 4, dia tidur di belakang tembok itu. Dia nikmati, dia tidak punya ini, tetapi dia menikmati hidup dan kita nggak tahu apa pilihan orang itu begitu. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih hidup, kita hanya bisa mengucap syukur. Kita punya rumah, kita bisa nginap dalam rumah kita bisa pakai AC, kita bisa pakai makan minum semua kita nikmatin. Bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan yang kita sembah memberikan perlindungan, memberikan kita aman dalam kuasanya sehingga kita menikmati semua itu. Ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondok pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dia melindungi, dia mengangkat. Puji Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Jadi semua ini Mazmur 27 sampai 6 ya. Kalau baca sampai 14 juga boleh. Tetapi aku hanya ambil sampai 6. Puji Tuhan, kita kalau dalam Tuhan kita aman. Mungkin ada bahaya, mau tabrakan atau apapun, kita akan terhindar. Karena Tuhan melindungi kita. Saya pernah merasakan waktu ke Surabaya dulu. Ada mobil. Oh, ada mobil nih udah mau jalan. Tempatnya di mana? Duduk paling belakang. Terus aku nggak memilih. Aku nggak mau, nanti aja lanjutan mobil lain biar posisi lebih bagus. Terus mobil itu udah jalan. Bis itu udah jalan. Terus ketemu lagi bis yang satu setelah bis itu, aku naik. Tuhan itu melindungi anak-anaknya. Pada saat bis yang aku bis yang belakangan itu aku naik, terus ketemu bis yang tadi yang udah jalan duluan itu tabrakan, dan di tempat yang harus aku duduk itu di situ penyok itu tabrakan parah di situ. Jadi dalam arti Tuhan, dalam hati aku berdoa, Tuhan telah menghindarkan aku dari bahaya maut. Jadi semua kita akan merasakan. Mbak Sirma juga merasakan, aku merasakan bahwa dalam hidup ini, kesulitan yang kami hadapi, kami tidak mampu sendiri. Terus siapa? Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Sehingga Tuhan di depan kita, Tuhan meratakan jalan. Kita akan berjalan, kita akan aman, dan kita akan bersukacita. Kemarin mungkin saya berdoa untuk menguatkan hati teman kita. Kata aku bahwa kita percaya walaupun apa kenyataan di depan kita tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kepercayaan bisa merubah. Hal itu bisa terjadi perubahan. Kalau tidak berubah sama sekali juga sebenarnya tidak apa-apa, karena mungkin ada hal baik yang Tuhan berikan. Seperti aku tadi, bis itu. Sebenarnya kalau sisa satu orang, sisa naik jalan dan sampainya lebih cepat. Tetapi kalau belakangan kan mesti nunggu lagi, terus lama lagi butuh waktu. Tetapi Tuhan taruh dalam hati, tidak usah kamu pakai bis yang lain. Dan benar juga, karena itulah perlindungan Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi kita merasa.
saya berasa bahwa teman kita juga akan mendapatkan lebih baik lagi dari yang itu. Karena saya percaya asal dia tetap beriman, tidak boleh pudar, apapun jalani bersama Tuhan, maka kita akan memperoleh. Orang bisa lihat, oh begini-begini, tetapi kita bahagia hidup sama Tuhan. Dan mungkin ini juga Mbak Sirma dengan segala kesibukan, puji Tuhan bisa megang binro kris, bisa memperlancar semua. Walaupun menghadapi orang-orang yang kadang punya waktu pada saat yang harus hari H mereka sibuk, tetapi semua itu Tuhan ganti dengan ini. Mungkin hari ini kita tidak tahu masih 2 atau ada tambahan, tapi yang jelas Ada satu free day Bu masuk tadi. puji Tuhan ya, puji Tuhan. Berarti Tuhan mau panggil Frida mendengarkan firman kebenaran ini. Bisa tambah lagi, tetapi puji Tuhan. Apapun yang kita doakan Tuhan jawab. Jadi langkah hidup kita tidak usah kita khawatir. Kadang kan sakit parah tuh. Aku waktu itu ada sakit, ada 1 minggu. Aku tahu bahwa mungkin udah waktunya. Aku merasa nggak kuat. Tetapi aku doakan Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan tambahkan lagi umur. Supaya hidup ini bisa, semua bisa terkontrol, anak-anak mungkin saat ini masih membutuhkan, dan saya doakan. Dan Tuhan tambahkan. Jadi dalam arti kemudian waktu yang pandemi itu, saya kena COVID atau tidak, tetapi saya sudah siap. Karena berasa lemas, terus antar aku ke rumah sakit. Nah, rumah sakit waktu itu penuh-penuh. Karena waktu ke Bali, aku sama Diki udah kena dan isolasi di Bali. Aku pulang, tetapi tubuh aku masih kuat pada saat aku lemah, masuk mungkin penyakit itu ya. Iblis mau merebut. Saya sudah bayangkan bahwa di share itu menunggu giliran untuk dinaikkan ke atas. Dan saya siap, Tuhan saya siap. Tapi ya mereka mungkin nggak siap, suami sama anak. Jadi suami saya bilang, sudah, Opan, anak aku laki semua. Jadi anak yang besar ini disuruh supaya kerikin aku, pijit aku. Terus dikerikin, dipijit, dan setiap itu aku doa. Dan setelah itu, kalau pada saat kita lemah, jadi ingat ya, pada saat kita sakit, teman-teman kita sakit, dukunglah mereka. Karena pada saat sakit itu kita mendengarkan suara ada orang lain di situ. Kayaknya ada semangat baru. Jadi saya hubungi kakak saya tidak angkat, saya hubungi semua. Tetapi pada saat sudah dipijit, Tuhan kasih iblis juga menguasai kita supaya kita lemah. Tetapi Tuhan kasih kekuatan di mana saya bel dan kakak saya angkat, dia bilang, saya juga alami begitu. Tetapi saya minum obat Panadol. Panadol merah, Panadol biru. Terus harusnya 1 saja, tetapi dia minum 2. Saya juga ikut begitu. Tapi minum 1 hari 3 kali, terus hari kedua udah berhenti semua. Semua terus saya bisa ke Jatinegara, bisa beli obat COVID, saya minum obat itu, katanya kalau minum itu. Dan dia normal kembali. Tuhan berikan juga kami jatuh, tetapi Tuhan mengangkat kami untuk menyatakan kemenangan di dalam Tuhan. Jadi dalam hidup ini tidak usah takut. Kita pada saat down, kita tidak ini, ingat bahwa kita pernah jatuh dan di dalam kejatuhan itu kita butuh orang yang menopang. Kita punya Tuhan, pasti seluruh kita lari kepada Tuhan. Tetapi satu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan tetap memegang tangan kita sehingga kita mendapatkan kemenangan. Dan itu menjadi kesaksian buat teman-teman yang lain sehingga semua berlomba-lomba. Jadi jangan kita pikir bahwa kita kerja-kerja kita dapat duit di situ. Kalau kita tidak minta Tuhan yang membuka berkat, maka ada duit juga tidak seberapa dan kita tidak menikmati. Tetapi kita minta
Tuhan memberkati hari ini, kami butuh berkat dan kuduskan berkat-berkat yang ada itu. Dan bagian Tuhan, perpuluhan harus kita berikan karena itu milik Dia. Kita harus lakukan semua. Mungkin pada hari ini kita hanya ambil bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap Tuhan dan Tuhan, maka kita tidak akan tergeletak, tetapi Tuhan mengangkat, Tuhan menolong. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Erika untuk sharingnya. Ini tadi sudah bergabung juga sama kita ya, Fride ya. Fride di rumah apa di jalan, Fride? Jadi bergabung Fride waktu mulai sharing firman Tuhan tadi. Oke, Fride masih ini ya, mungkin lagi ada kegiatan. Terima kasih Bu Erika tadi sudah mengingatkan kita kembali untuk penyertaan Tuhan ya, perlindungan Tuhan yang tidak tidak usah dikhawatirkan lagi gitu, tidak usah diragukan lagi, tidak usah diragukan lagi. Jadi kalau saya misalnya tadi lihat di sini semua bentuk kekhawatiran yang terjadi ya, yang bisa terjadi di dalam hati kita. Tadi misalnya kita mengalami ketakutan atau mengalami kegentaran ataupun ketika ada penjahat-penjahat menyerang kita gitu untuk memakan daging kita, ini segala bentuk ketakutan, kekhawatiran yang bisa saja terjadi ya. Ketika semua lawan dan musuh mengelilingi kita, ketika ada tentara mengepung kita, itu semua bentuk-bentuk kejadian yang pasti akan terjadi dalam masa ini kita, dalam masa kehidupan kita. Tapi di sini disampaikan bahwa kemurahan Tuhan itu tidak usah diragukan lagi. Kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan lagi dalam kehidupan kita. Dan sampai akhirnya di sini di Mazmur ini Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi semua bentuk kekhawatiran yang bisa kita alami, manusia alami, ini sudah dituliskan di sini semua dari yang mungkin di sini yang berat-berat ya, di sini ya, ketika kita mengalami ketakutan ataupun ada penjahat yang menyerang kita, semua hal-hal yang berat-berat ini bisa terjadi, dan pada akhirnya ketika kita percaya kepada perlindungan Tuhan, ya ini semua bisa kita lewati gitu. Semua permasalahan ini bisa kita lewati. Itu. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika untuk reminder kita semua. Dan kita sekarang mau tadi dia nggak bisa ini ya. Nggak bisa ini ya, mungkin lagi ini ya. Lagi ada kegiatan ya. Kali. Oke. Ya, kita mau masuk dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami kembali dapat bergabung di Zoom untuk bersatu hati untuk berdoa, puji menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan satu hari masih Kau berikan bagi kami untuk kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk Binrokris Kementerian Perindustrian yang Engkau pelihara sampai hari ini, untuk ketuanya, untuk pembinanya Pak Warsito, untuk ketuanya ada Pak Adi, dan di sini hambamu sebagai koordinator Binrokris seluruh yang termasuk dalam struktur organisasi Binrokris Kementerian Perindustrian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesatuan hati yang terjadi di wadah ini. Bapak, kami bersyukur kalau kemarin sudah ada pembubaran panitia Paskah dan mulai juga akan dilaksanakan untuk panitia Natal yang akan diketuai oleh Bu Noni Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk Binrokris Kementerian Perindustrian. Kami percaya untuk rekan-rekan kami yang, saudara-saudara kami yang terlibat di pengurusan ini, biar berikan hati yang mau melayani dengan tulus, berikan hati yang sungguh-sungguh boleh melayani Engkau sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kalau rekan-rekan kami yang Binrokris Tuhan ada yang mengalami sakit, yang kami ketahui di sini ada Olive yang mengalami permasalahan di perut dan pencernaannya. Kalau beberapa hari ini dia sudah tidak masuk kantor, hampir seminggu atau mungkin lebih, hingga dia dirawat di rumah.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah perutnya, seluruh sistem pencernaannya, seluruh mekanisme atau metabolisme di dalam tubuhnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang pulihkan setiap roh, jiwa, dan tubuhnya menjadi sempurna, Tuhan. Kau pelihara dalam keseharian hidupnya jika ada satu pergumulan atau permasalahan yang menjadi beban berat dalam pikirannya. Kiranya dia boleh serahkan itu kepada Tuhan dan percaya atas setiap penyertaan Tuhan, atas setiap rencana rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Berkati suami, anak-anaknya, serta seluruh keluarga besarnya, sehingga mereka semua berada dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk Olive juga boleh sehat dan kembali bekerja untuk memberikan yang terbaik. Kalau dia juga sedang menunggu untuk pengumuman dari BPSDMI untuk S2-nya. Kalau dia sudah lulus untuk tes di ITB, tapi sedang menunggu pengumuman beasiswa S2 dari BPSDMI, kiranya jika Engkau berkenan, Tuhan Engkau mengizinkan dia boleh lulus untuk melanjutkan studinya di ITB ini dengan biaya dari BPSDMI, Engkau yang berikan yang terbaik Tuhan, dan Olive juga bisa menyelesaikannya tepat waktu untuk studinya, berikan yang terbaik, Engkau yang pimpin dia dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Fitri. Kami mengucap syukur untuk kelahiran putranya beberapa hari lalu di rumah sakit. Boleh berjalan dengan lancar melalui operasi sesar. Kalau saat ini berita yang kami dengar, bayi dari Fitri masih berada di NICU. Kiranya Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan kondisi kesehatan bayi serta Fitri yang juga yang baru melahirkan juga Engkau pulihkan secara sempurna Tuhan. Biar sukacita yang berasal daripadamu mengalir atas keluarga ini. Kau yang gantikan seluruh duka citanya menjadi sukacita dalam kehidupan Fitri Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, setiap treatment yang dilakukan untuk menurunan gula darah dari anaknya. Memberkati setiap tenaga medis yang melayani anak Fitri dan Fitri juga Tuhan. Begitu juga dengan suaminya, Engkau berikan kekuatan untuk melayani Fitri, istrinya, dan anaknya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Fitri, anaknya, dan suaminya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Tiar yang sudah uh, melakukan operasi untuk anaknya yang kedua berakhir dengan sehat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu lagi kebahagiaan yang Kau berikan bagi keluarga Tiar dan suaminya Tuhan. Kau yang juga saat ini memelihara setiap kehidupan Tiar dan mungkin rencana kuliahnya S2-nya Tiar juga Tuhan saat dia sedang melahirkan anak yang kedua ini, Kau yang berikan perlindungan tuntunan bagi Tiar dan suaminya untuk menjaga, memelihara setiap kedua anaknya dengan baik Tuhan. Berikan dia hikmat juga untuk kuliah yang akan dia tempuh dalam beberapa waktu ke depan, supaya berikan dia kekuatan, hikmat untuk menjaga untuk keluarganya, untuk pendidikannya juga, pekerjaannya Tuhan, berikan dia hikmat untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan baik. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami di Binprokris yang Engkau pelihara sampai hari ini, baik yang masih aktif maupun yang purna bakti. Kami rindu Tuhan untuk setiap kami mencari wajah Tuhan setiap hari, mencari kebenaran firman-Mu setiap hari. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain setiap harinya, tidak kontak setiap harinya Tuhan, tapi kami percaya melalui wadah grup Binprokris ini boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota Binprokris Kementerian Tuhan. Mereka juga boleh menjadi teladan dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya untuk setiap tuntunan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan Kau lawat setiap kami hari lepas hari Tuhan. Begitu juga dengan rencana kegiatan kami untuk retret yang akan diketuai oleh John, rekan kami dari Ilmate. Berikan dia hikmat Tuhan untuk menyusun segala sesuatunya dengan baik. Dari awal persiapan, tengah hingga akhirnya selesai, kami boleh melakukan kegiatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati setiap panitia-panitia yang akan terbentuk dan tempat di mana akan dilaksanakan kegiatan ini Tuhan. Kami merindukan untuk rekan-rekan kami yang aktif maupun yang purna bakti ataupun yang masih baru juga boleh terlibat untuk sama-sama melayani di
acara retret ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah setiap doa-doa kerinduan kami bagi wadah yang Kau percayakan di Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya. Haleluya. Segala puji hormat dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kami masih bersemangat karena kami melayani Tuhan kami yang hidup. Hamba dan Mbak Sirma. Bahkan ada Friday kami mengucap syukur. Walaupun satu Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menambahkan. Terima kasih. Kuasai hati dan pikiran hamba dan Mbak Sirma. Firman yang sudah kami dengar biar tersimpan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan hamba doakan. Juga buat teman-teman yang sudah asesmen bahkan sudah diangkat. Dan ada yang belum diangkat juga Tuhan. Semua kami kembalikan ke dalam tangan. Tuhan yang punya semua, Tuhan yang menentukan semua. Kami percaya anak-anak Tuhan, Tuhan mengangkat menjadi kepala. Terima kasih, hamba doakan buat teman kami, Erikson dan Wildian, Tuhan, Engkau menyertai mereka. Siapkan mereka yang terbaik. Karena hamba percaya hamba percaya kuasa Tuhan tidak pernah mengecewakan kami semua. Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba doakan. Buat semua kegiatan kami. Tuhan ambil alih. Dan hamba doakan buat hati-hati kami orang-orang binroklis ini. Supaya jangan mereka melihat kedagingan tetapi mereka melihat sesuatu yang indah yang datang daripada Tuhan jauh lebih indah. Dan kami mau mengucap syukur atas semuanya itu. Berikan teman-teman untuk melayani-Mu Tuhan. Berikan mereka untuk terpanggil dan mereka boleh melakukan untuk Tuhan. Karena siapapun yang melakukan Engkau akan memberkati berkat luar biasa. Hamba tahu bahwa Sirma Tuhan berkati, hamba Tuhan berkati. Pak Adi, Pak Warsito, semua teman-teman yang ada, baik Bu Mary, Bu Noni, dan semua yang ada, Tuhan berkati. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba doakan juga buat bangsa dan negara ini, Tuhan ambil alih Tuhan. Keadaan politik-politik yang membingungkan, semua keadaan kondisi perekonomian juga. Tuhan Engkau ambil alih. Kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu satu, Tuhan yang mengangkat pemerintah. Di dalam nama Yesus Engkau bekali mereka dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Pak Prabowo ini Engkau jamah taruh hati yang baik, hati yang mengasihimu. Dan apa yang mau Tuhan sampaikan taruh dalam hati Pak Prabowo ini. Dan Engkau berikan dia boleh sehat. Hamba doakan Gibran juga. Tuhan jamah anak muda ini. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Terima kasih. Hamba doakan buat Pak Jokowi. Tuhan jamah dia. Sehingga rubah hati yang tidak benar. Sehingga menjadi benar. Karena pemerintahan ini Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memberikan. Kami mengucap syukur banyak hal yang dia lakukan. Tuhan tahan setiap langkah yang salah, Tuhan rubah. Sehingga dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan tetapi kebaikan. Dan di instansi mahkamah, hukum juga Tuhan banyak hal-hal yang terjadi yang di luar. Tuhan jamah. Apalagi saat sekarang mau pilkada segala macam, Tuhan Engkau ikat patahkan kekuatan-kekuatan lain yang masuk untuk merusak. Tuhan bakar kekuatan lain dan Tuhan masuk di situ. Sehingga kami mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baik. Bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan baik. Terutama kami yang ada di pemerintahan Kementerian Perindustrian, Engkau jamah menyertai dan berkati. Semua anak-anak-Mu Engkau hadir. Kami juga yang pensiunan, Tuhan jamah menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan buat kami yang selalu mengikut Tuhan jamah sehingga tetap mengikuti-Mu Tuhan. Hamba doakan Mbak Sirma, suami dan anak-anak Engkau jamah menyertai dan berkati mereka. Apapun kesulitan Tuhan Engkau di depan ratakan jalan. Sehingga kami berjalan dan ada puji-pujian karena kemenangan daripada
Begitu juga keluarga hamba, baik hamba suami dan kedua anak hamba, Engkau jamah, selamatkan, berkati, kuduskan. Apapun yang kami perbuat, berikan semua boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua yang tidak hadir, Mbak Jelita, Mei, Tuhan jamah mereka, Tiur, Tuhan jamah kesulitan mereka, Tuhan ambil alih. Hamba juga doakan juga buat Bu Afrida, buat Bu Sherly, buat semua Tuhan yang selalu mengikuti. Tuhan jamah Frida juga, Engkau jamah menyertai dan menolong dia. Walaupun dia sibuk, dia sempat untuk masuk. Olive juga sudah Tuhan dengar semua yang ada di Binrokis. Tuhan kuatkan mereka untuk melayani. Kalau dulu kami bersatu untuk ini, Tuhan jamah dalam kesibukan, ingatkan mereka. Engkau bantu juga, Engkau menolong Mbak Sirma, berikan dia sehat dan kuat. Tuntun Pak Adi juga berikan sehat dan kuat. Dan semua yang aktif ini Tuhan berkati. Terima kasih, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Apa yang terjadi, Engkau berkati keuangan, berkati kesehatan, berkati damai sejahtera, berikan kekuatan yang dahsyat daripadamu. Darah kami tetesi, darah Tuhan Yesus, normalkan kami semua yang bermasalah darah tinggi atau apapun Tuhan jamah. Angkat kolesterol, asam urat, gula, kanker, Tuhan bakar dan lepaskan. Bersihkan kami dari dosa dan salah kami yang menimbulkan penyakit. Tuhan melepaskan sehingga kami semua aman berlindung dalam-Mu. Terima kasih firman-Mu, kami aman Tuhan, tuntun kemanapun Engkau di depan dan kami berada di belakang-Mu. Pagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Bapa kami di sorga, kita doa sama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.